Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai remote desktop connection, yaitu mengendalikan komputer melalui koneksi jaringan. Untuk mengendalikan komputer, tentu saja komputer yang mengendalikan dan komputer yang dikendalikan harus berada dalam jaringan atau terhubung di jaringan. Nah, kali ini kita akan mencontohkan mengendalikan komputer melalui jaringan LAN. Dan jaringan LAN yang kita maksud di sini minimal yaitu jaringan yang terhubung secara peer-to-peer dengan menggunakan kabel cross. Untuk melakukan remote komputer, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Adapun tahapan dalam melakukan remote komputer yaitu 1. Memastikan komputer yang akan diremote memiliki password login. 2. Melakukan konfigurasi pada komputer yang akan diremote. 3. Mengaktifkan dan mengkonfigurasi aplikasi remote desktop connection. Nah, sekarang kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu memastikan bahwasanya komputer yang akan diremote memiliki password login. Nah, jika komputer yang diremote tidak memiliki password login, maka ini bisa kita buatkan password loginnya dari sistem operasi Windows yang dipakai. Untuk membuat password pada account user kita, yaitu kita masuk ke control panel, ya, buka control panel. Oke. Kemudian pilih user account and family safety. Kemudian di sini kita pilih user account, ya. Selanjutnya account kita ini kita beri password, ya, dengan pilihan create, ya, make change to my account in PC setting, ya, pilih make change to my account and PC setting. Nah, kemudian di sini ada pilihan create password, ya, klik create password. Nah, silakan masukkan passwordnya. Misalnya saya buat 654321 sebagai contoh. Maka masukkan ulang passwordnya di bagian re-enter password 654321. Kemudian hint itu boleh dikosongkan, boleh diisi. Hint ini adalah kata kunci yang kita gunakan untuk mengingat gambaran password kita. Misalnya, karena saya membuat nomor 654321, kata kunci yang saya buat adalah hitung mundur. Ya, jadi kalau hitung mundur berarti passwordnya 654321. Ya, kalau sudah klik next, maka klik selanjutnya klik finish, ya. Kemudian ya kita coba beralih, tekan di keyboard kita Windows L,
ya. Maka di sini akan terlihat ketika kita klik dia akan minta password. Silakan kita ketikkan password kita 654321. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, kita sekarang masuk pada tahapan yang kedua, yaitu melakukan konfigurasi pada komputer yang akan diremote atau sering juga disebut komputer server. Agar komputer bisa diremote, ya, maka kita lakukan konfigurasi pada komputer tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, yang pertama, buka dulu Windows Explorer, kemudian klik kanan di bagian komputer atau My Computer, kemudian pilih Properties, nah selanjutnya di bagian kiri atas itu terdapat beberapa menu, ya, ada Device Manager, ya, kemudian ada Remote Setting, System Protection, dan Advanced System Setting. Nah, untuk itu yang kita pilih adalah Remote Setting. Klik Remote Setting, maka akan muncul jendela System Properties. Kemudian hal yang harus dilakukan pada tab remote ini yaitu mengklik atau mencentang pilihan Allow Remote Assistant Connection to this computer. Jadi pilihan ini kalau kita centang atau checklist, fungsinya adalah untuk mengizinkan seseorang meremote komputer kita. Jadi silakan diklik, ya, dicentang. Kemudian di bagian bawah itu ada menu remote desktop, ya. Pastikan juga Anda pilih opsinya berupa Allow Remote Connection to Desktop Computer. Maka ketika Anda klik akan muncul jendela konfirmasi. Silakan di-OK-kan. Nah, kalau sudah, silakan Anda apply kemudian OK, ya. Nah, itulah tadi tahap awal untuk mengkonfigurasi komputer yang akan diremote. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu mengaktifkan dan mengkonfigurasi aplikasi Remote Desktop Connection. Untuk meremote komputer, kita menggunakan aplikasi Remote Desktop Connection yang merupakan aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows. Cara mengaktifkannya, pilih dari Search, kemudian ketikkan remote, maka di sini akan muncul Remote Desktop Connection. Kemudian kita klik. Ya. Kalau sudah muncul, perhatikan di bagian bawah ini terdapat sebuah tombol Show Option, ya, fungsinya untuk menampilkan jendela Remote Desktop Connection agar lebih
lebar lagi ya. Nah, sebelum kita melakukan remote komputer, ada baiknya kita melakukan konfigurasi untuk beberapa hal jika diperlukan. Di antaranya di bagian display. Nah, di bagian display ini ada pilihan konfigurasi tampilan ya, yang fungsinya untuk mengatur tampilan layar monitor di komputer yang kita remote agar terlihat di monitor kita ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita mau tampil di layar kita satu layar penuh, maka kita pilih large atau full screen. Jika tidak, kita bisa memperkecilnya ya. Jadi kalau kita perkecil, artinya nanti layar monitornya akan tampil tidak seukuran layar monitor kita, tapi lebih kecil ya. Saya kembalikan aja ke settingannya. Kemudian untuk masalah warna, kita bisa memilih warna mana yang kita inginkan ya, kualitasnya. Nah, apakah high quality atau lebih rendah. Yang pasti semakin tinggi kualitasnya dan semakin besar tampilan layar yang kita gunakan ya, atau dengan kata lain kita melakukan konfigurasi secara maksimal, ini pada dasarnya akan memakan banyak transmisi data atau memakan banyak memori ya, sehingga bisa mengurangi tingkat kecepatan koneksi kita. Nah, jadi jika kita meremote komputer melalui jaringan ya, yang menggunakan transmisinya lebih lambat seperti wireless ya, atau modem ya, dan sebagainya, maka kita perlu menyesuaikan pengaturan-pengaturan ini. Oke. Kemudian di bagian local resource ya, ini ada beberapa pengaturan ya. Nah, berkaitan dengan audio. Jadi artinya kalau kita ngeremote komputer teman kita, apakah kita ingin suara audio yang ada di komputer dia juga terdengar di komputer kita, atau kita pilih do not play, berarti jika kita putar musik di komputer dia tapi tidak terdengar di komputer kita. Nah, kalau kita pilih play on remote computer ya, berarti kita hanya memainkan suaranya pada komputer yang di remote ya. Untuk saat ini saya pilih standar saja secara default. Kemudian bisa juga kita melakukan perekaman ya, suara ya. Nah, jika tidak silakan di nonaktifkan. Jadi artinya konfigurasi yang kita buat ini bisa menyebabkan peningkatan transmisi data ya, yang dampaknya nanti pada kecepatan koneksi ya. Nah, begitu juga dengan cara penggunaan keyboard ya. Nah, jadi kita bisa ngeremote keyboard dia dari sini atau tidak. Begitu juga printernya dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian program, berarti jika kita klik start the following program ya, kita pilih program apa yang mau dijalankan saat remote ini digunakan. Jadi misalnya kita niatnya mau nge-remote, waktu kita remote, program apa yang ingin langsung kita jalankan ya. Misalnya kita mau nge-remote untuk menggunakan program Excel ya, yang datanya ada di komputer yang kita remote, maka kita bisa klik agar ketika kita remote aplikasi Excel itu langsung dijalankan ya. Nah, saya buat saja secara default seperti sebelum disetting ya. Kemudian di bagian experience, nah experience ini adalah performance kita dalam melakukan remote. Nah, ia berkaitan dengan apakah background komputer yang kita remote itu akan kita tampilkan di komputer kita. Kemudian bentuk tulisannya apakah mau bersih, jernih ya, atau patah-patah ya kualitasnya. Kemudian komposisi desktopnya ya, dan sebagainya ya. Jadi artinya jika kita aktifkan semua ini bisa menyebabkan peningkatan transmisi data sehingga mengurangi
kecepatan koneksi. Jadi kalau Anda bingung, Anda bisa menentukan pilihannya berdasarkan jenis koneksi Anda. Misalnya kita terhubung ke internet dengan modem yang kecepatannya hanya 56 kbps. Begitu Anda klik, maka pengaturannya di sini langsung disetel, tak ada yang diaktifkan. Ya, kenapa? Karena transmisi kita sangat lambat. Nah, kalau Anda pilih low speed broadband, nah ini kecepatannya lebih cepat sedikit dari modem tadi, sehingga hanya bisa mengaktifkan visual style. Ya. Kemudian kalau kita berbasis satelit yang kecepatannya bisa mencapai 2-16 mega, nah ini akan mengaktifkan visual style dan desktop composition. Nah kalau kita menggunakan high speed ya, atau high speed broadband ya, yang bisa mencapai 2 Mbps, ini juga sama ya, hanya mengaktifkan dua pengaturan, yaitu desktop composition dan visual style. Kalau kita memilih jaringan yang lebih cepat ya, misalnya WAN ya, maka ini mengaktifkan semua pengaturan. Namun kalau Anda nggak setuju atau manual, ya silakan buang saja apa yang tidak disukai ya. Nah seperti ini. Nah jadi kalau bingung silakan pilih salah satunya. Dan kebetulan jaringan yang kita gunakan yaitu yang berbasis LAN 10 Mbps atau lebih ya. Nah maka semua diaktifkan karena jaringan ini dikategorikan sebagai jaringan yang lebih cepat dari yang lain ya. Nah kalau Anda bingung kategori mana sih jaringan yang saya bangun ini ya, Anda bisa pilih detect connection quality automatically. Jadi dia akan mendeteksi secara otomatis kualitas kecepatan koneksi kita. Maka apa saja nanti yang akan dia tampilkan ya. Oke, di bagian advance ini berkaitan dengan autentikasi server ya. Nah jadi kita abaikan saja yang lain, kita buat saja secara default ya. Nah kalau sudah saatnya kita meremote komputer, kita kembali ke bagian general ya, kembali ke bagian general. Oke. Nah di bagian general ini apa yang harus kita isi? Ya, yang harus kita isi untuk meremote komputer ya, yaitu alamat IP dari komputer yang akan diremote. Nah kebetulan komputer kita yang kita gunakan saat ini menggunakan alamat 192.168.1.1, sementara yang mau kita remote adalah komputer yang akan dijadikan server, yaitu 192.168.1.1. Jadi pengisian di sini yang kita isi yaitu alamat dari komputer yang akan diremote ya. Kemudian untuk username-nya, nah username ini adalah nama akun dari pengguna komputer yang akan diremote. Nah contohnya tadi nama akunnya adalah Nedi ya, komputer yang mau kita remote nama akunnya adalah Nedi. Maka kalau sudah ya, kita tinggal klik tombol connect ya, kita tinggal klik tombol connect agar proses remote berjalan ya. Silakan klik tombol connect, maka akan muncul proses koneksi. Dan jika telah selesai, maka akan muncul jendela yang meminta kita untuk mengisi password login dari komputer yang diremote. Dan selanjutnya klik tombol OK, maka akan muncul jendela konfirmasi
maka klik saja tombol yes untuk mengkonfirmasi agar proses koneksi bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya akan terlihat di layar monitor kita dengan background biru bahwasanya account login dari komputer yang di remote telah muncul ya, dengan jendela pengaturan di bagian atas juga tampil. Kemudian komputer yang di remote akan terkunci dan di monitor kita langsung menampilkan layar monitor dari komputer yang di remote. Nah, di situ terlihat, bisa kita kecilkan ya, tampilan jendelanya akan terlihat di bagian belakang layar dari komputer kita, dan di bagian atasnya adalah komputer yang kita remote. Dan di sini kita akan mencoba mengganti background dari komputer yang di remote ya. Kita pilih personalize, kita ganti backgroundnya. Nah, sekarang kita lihat backgroundnya telah berganti. Untuk itu kita akan buktikan di komputer yang kita remote apakah benar backgroundnya telah berganti ya. Untuk menonaktifkan komputer yang meremote, kita cukup memasukkan password, dan sekarang kita lihat background dari komputer kita sudah diganti oleh komputer yang meremote. Nah, demikian materi kita hari ini tentang remote desktop connection. Semoga bermanfaat dan silakan mencoba di rumah. Kita akhiri pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.